Sesi ini mempunyai arti penting dalam kehidupan dan usaha kita. Bagaimana memaknai produktivitas yang dikehendaki agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Produktivitas ini adalah, kalau kita mendengar bahwa itu didambakan oleh banyak orang. Produktivitas itu menurut teorinya, kalau kita memakai teori ILO, itu berapa jumlah yang dihasilkan dengan bahan yang ada. Produktivitas dapat diartikan sebagai seberapa besar ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Misalnya, untuk menghafal 5 juz Al-Quran dilakukan dalam 21 hari. Dibandingkan dengan umumnya program 30 hari, maka boleh dikatakan kita produktif. Atau untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya 80, dibandingkan dengan orang lain menggunakan biaya 100, maka dikatakan lebih produktif. Produktivitas selalu dikaitkan dengan persaingan dengan pihak lain atau orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan laba maksimal. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan yang tercepat, yang termudah, dan yang termurah. Ini di satu sisi berdampak kemajuan kehidupan yang luar biasa, di sisi lain berdampak pada kerusakan bumi, kerusakan hutan, kerusakan sosial dalam kesenjangan kaya miskin, dan seterusnya. Islam mengajarkan produktivitas ini kembali pada fungsi kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berfungsi dua hal. Pertama, sebagai makhluk individu menjadi hamba Allah, dan kedua, sebagai makhluk sosial, wakil Allah atau khalifah di muka bumi. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas produktivitas apa yang telah kita lakukan di bumi, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan? Kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan? Ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan? Keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Produktivitas untuk penghambaan pada Allah berdasarkan ayat ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini berarti tujuan produktivitas menjadi lebih tinggi, tidak sekedar memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan tinggi, namun lebih dari itu, memenangkan persaingan mendapatkan ridho Allah, perlindungan Allah, dan memaksimalkan pahala akhirat. Sebagai contoh, seorang petani A berusaha mendapatkan hasil panen terbaik dengan bibit yang baik, dengan pupuk yang terbaik, dengan metode bertani yang terbaik. Lalu, seorang petani B berusaha mendapatkan panen terbaik yang diniatkan untuk mendapat ridho Allah sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Lalu dia mencari bibit yang baik, pupuk terbaik, metode bertani terbaik. Pasti petani B akan mendapatkan produktivitas pertaniannya lebih besar dibanding petani A. Karena ada faktor-faktor kita sebagai manusia yang tidak bisa kita perhitungkan, seperti cuaca, kondisi tanah, dan lain-lain, yang hanya Allah yang tahu. Karena kita sebagai hamba sedang Tuhan yang Maha Tahu, oleh sebab itu sudah seharusnya kita meminta kepada Tuhan kita atas segala sesuatu yang tidak kita punyai
atau yang tidak kita tahu. Dan ini penegasan dari firman Allah bahwa petani A merugi di surat An-Nisa 134. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ia merugi. Maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Produktivitas sebagai wakil Allah atau khalifah berdasarkan ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai makhluk sosial, Allah menjadikan kita sebagai khalifah atau pemimpin atau wakil Allah. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, setiap orang sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Merujuk contoh petani A yang mengeksploitasi lahan sawahnya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan pupuk sebanyak-banyaknya, mekanisasi maksimum, dan lain-lain. Akibatnya, lahan sawahnya rusak, hama tanaman menjadi kebal, dan seterusnya, sehingga secara jangka panjang dia akan merugi. Islam mengajarkan pencapaian produktivitas dibarengi dengan memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan atas produktivitas tersebut, sehingga keuntungan yang didapat akan menjadi jangka panjang. Oleh sebab itu, produktivitas dengan iman yang dilakukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tersebut tadi menghasilkan keberuntungan, berkah, hidayah, dan pahala akhirat. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Produktivitas inilah yang kita yakini dan percaya, iman, memenangkan persaingan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 148, yaitu Fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Baik dalam menggunakan waktu, baik dalam mengelola kualitas, baik mengelola kuantitasnya, dan baik dalam segi biayanya. Itulah yang dinamakan sebuah produktivitas menurut Al-Quran. Jadi di dalam masyarakat muslim atau umat Islam itu harusnya mengacu kepada hal yang seperti ini. Jadi bukan malas-malasan atau cuek atau apa, tapi harus ada produktivitasnya. Jadi produktivitas untuk agar lebih baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan, baik isi maupun penafsiran.